Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Berlia. Saya dari Prodi Teknik Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan micro teaching tentang sistem reproduksi pada manusia. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Gimana hari ini? Apakah masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Siapa yang tahu apa itu sistem reproduksi? Yang tahu tunjuk tangan ya, dan maju ke depan kelas. Ya, silakan Ani, jelaskan kepada teman-temannya apa itu sistem reproduksi. Ya, baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, reproduksi adalah salah satu organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama yang menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi pada manusia. Manusia tergolong jenis mamalia yang paling tinggi dan paling sempurna tingkat perkembangannya. Hal ini terlihat dari struktur dan fungsi alat reproduksinya yang sudah lengkap dan sempurna dibandingkan dengan alat reproduksi organisme lainnya. Alat reproduksi manusia akan berfungsi setelah mencapai usia tertentu dan kondisi tertentu. Biasanya, sel kelamin dan hormon kelamin dihasilkan pada masa puber. Pada masa itu, organ-organ tubuh seseorang manusia mulai berfungsi secara optimal. Organ reproduksi pada laki-laki. Adapun fungsi masing-masing bagian organ reproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epidimis merupakan saluran yang keluar dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada saluran uretra, merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Peranannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya ada vescula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kelenjar fosfat terletak di bawah kantung kemih, fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sedangkan kelenjar bulboreta atau kelenjar Cowpery sebagai penghasil cairan yang berfungsi untuk membasuh uretra. Selanjutnya ada organ reproduksi pada perempuan. Adapun fungsi masing-masing organ reproduksi perempuan sebagai berikut. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirkan darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Sedangkan cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya ada tuba fallopi atau oviduk, terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus, yang berfungsi membawa sel telur dari infundibilum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya ada indung telur, merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya ada pembentukan sel kelamin atau gamet. Reproduksi seksual akan menghasilkan keturunan yang mirip dengan kedua induknya.
Hal itu disebabkan pada waktu fertilisasi terjadi kombinasi sifat-sifat menurun melalui inti sel kelamin dari dua induk yang berbeda. Pada manusia, pembentukan sel kelamin atau gamet terjadi di dalam alat kelamin yang disebut gonad. Gonad jantan adalah testis dan gonad betina adalah ovarium. Proses pembentukan sel kelamin dikenal dengan gametogenesis yang terdiri atas spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya ada fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan spermatozoon dalam sel telur yang meliputi inti atau genom dan sitoplasma. Selanjutnya ada ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Sel telur berpindah ke saluran tuba fallopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba fallopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba fallopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. Meningkatnya hormon setelah sel telur meninggalkan folikel. Folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jika sel telur tidak dibuahi, bila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, corpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal, seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan, sehingga keluarnya yang namanya darah haid. Selanjutnya ada penyakit seksual, ada yang disebabkan oleh bakteri dan virus, gonoro atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ditularkan melalui hubungan seksual, mengakibatkan radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak bayi. Tanda dan gejala terdapat pada nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya ada sifilis, luka pada vagina atau penis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual yang mengakibatkan kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Selanjutnya ada herpes genitalis, luka yang terbuka dan lepuhan berair di area sekitar kelamin, disebabkan oleh virus herpes simplex, ditularkan melalui hubungan seksual, yang mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Selanjutnya ada keputihan, disebabkan parasit seperti jamur, Candida albicans, protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus, yang mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya ada HIV, yang mengakibatkan hilangnya daya kekebalan tubuh terdapat penyakit, karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian buka buku paketnya halaman 10. Di situ ada soal pilihan ganda dan esai. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.